Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Respon. Terima kasih sudah berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada Direktur Utama kita, Dr. Adi Nur Hasanah, spesialis saraf Mars, dan Dr. Bedah Saraf kita, Dr. Kusbiansa, spesialis bedah saraf konsultan. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi mengenai perjalanan dinas kami. Kami belajar banyak dari negara-negara yang kami kunjungi, dari acara-acara yang kami ikuti, dan Dr. Adit berkesempatan hadir dalam acara Global Health 100 CEO Forum di Riyadh, Arab Saudi, dan Dr. Kusbiansa menghadiri acara Eco Care Equity Conference di Fiji, dan saya sendiri menghadiri acara World Health Summit di Berlin. Dan pada acara ini banyak sekali para ahli yang hadir dan berbagi ilmunya kepada seluruh dunia. Dan mungkin untuk kita memulai dapat memberikan kesempatan kepada Dr. Adit terlebih dahulu, dok, terkait dengan acara dokter di Riyadh. Acaranya seperti apa dan apa yang sekiranya bisa kita ambil untuk dipelajari bagi Indonesia, dok? Terima kasih, Dr. Nisa. Jadi teman-teman bahwa kesempatan ini sangat baik untuk kita sebagai salah satu pemangku nasional, tapi juga sebagai salah satu rumah sakit Kementerian Kesehatan yang diberi tugas cukup banyak selain dengan pengampu juga RSPPU dan untuk CRB-nya. Karena di sana ada 100 CEO dari seluruh berkumpul untuk sharing, dan terutama kita yang ada 3 poin yang paling banyak dibahas di acara itu. Yang pertama penggunaan AI, yang kedua adalah robotik, tapi yang ketiga ini yang membuat kita sadar bahwa kesulitan ini nggak hanya di kita saja, bagaimana negara itu mengendalikan biaya kesehatan semakin tinggi, sehingga kepastian negara untuk menjamin seluruh layanan kesehatan itu akan semakin berat. Ini kan juga dialami juga di Indonesia, sehingga melihat bahwa negara Saudi Arabia yang sangat kaya juga mengalami kesulitan itu, sehingga semua negara ini terkait dengan peningkatan biaya kesehatan cukup tinggi. Terkait dengan AI, hal apa yang diangkat terutama dalam peran AI di sini, dalam hal apa yang dibahas terutama? Kalau mungkin di kita masih taraf bahwa AI itu bisa membantu pembacaan radiologi. Kalau di sana sudah melihat bahwa AI itu seperti kita berbelanja, mohon maaf disebutkan mereknya. Berbelanja itu kan mahal. Dokter Yesa itu prefernya barang A, B, C. Nah, itu data-data yang dari belanja kesehatan itu nanti bisa muncul bahwa pasien A ini preferen belanja kesehatannya. Sehingga dalam bisnis ke depannya ini yang dibutuhkan di masyarakat Indonesia, layanan seperti ini. Apa intervensi kesehatan apa yang dibutuhkan oleh negara sehingga layanan yang berbiaya besar tadi bisa dicegah. Jadi kemampuan untuk menyediakan sarana kesehatan itu apa namanya, rumah sakit tapi berada di rumah. Nah itu juga, jadi mengukur tekanan darah, EKG, itu sudah pakai IT sehingga dikirim ke ini, sehingga pasien yang di rumah tahu, oh saya kondisinya sehat. Saya nggak perlu telepon dokter saya untuk memastikan kondisi saya berikut. Atau saya perlu kontrol atau tidak. Karena tetap terbatas rumah sakit. Sehingga mereka diberikan akses yang lebih. Ini memudahkan akses ya. Seperti kita sekarang kan aksesnya, mereka akses ke rumah sakit yang diharapkan sekarang. Di mana dibangun rumah sakit dengan kualitas yang baik di seluruh penjuru Indonesia. Masih setara gitu. Tapi kalau yang dibahas kemarin itu bagaimana akses orang itu memudahkan, nggak hanya harus datang ke rumah sakit. Sehingga utilitas rumah sakit itu memang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan rawat. Hanya sekedar kontrol itu bisa diakses. Jadi AI ini berperan dalam membuat kebijakan, kemudian menentukan keputusan manajemen layanan itu seperti apa yang baik. Tetapi seperti tadi radiologi dan pembantuan AI itu mereka juga sangat terbantu, bukan mengurangi apa namanya ranahnya dokter dalam membuat ekspertise, tetapi harusnya dalam satu hari itu satu pasien itu misalkan 30 menit, dengan AI mungkin 15 menit, 10 menit sudah bisa. Dan itu mau diakui oleh seluruh praktisi rumah sakit bahwa itu dibutuhkan. Ini mengingat tadi kebutuhan masyarakat itu semakin banyak. Dan memindahkan layanan rumah sakit, bagaimana memindahkan semakin dekat ke pasien. Tapi yang cukup dibahas dan mendapatkan apa namanya respon cukup bagus bagaimana. Jadi satu kesatuan dari layanan itu adalah clinical outcome.
bagaimana suatu rumah sakit itu mengimprove atau meningkatkan outcome klinis. Yang kedua, akses tadi. Akses tadi kalau negara mungkin akses rumah sakit bisa diakses oleh seluruh, tapi rumah sakit juga bagaimana membuat masyarakat mudah akses terhadap layanan kita ya tadi seperti dari rumah juga bisa. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit diberikan obat. Di datang ke rumah sakit ini nggak bisa dilakukan di rumah. Yang berikutnya adalah kendali untuk kendali biaya. Ini satu kesatuan yang kalau di rumah sakit nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Kendali untuk kendali biaya, tapi clinical outcome-nya tidak diperhatikan. Sangat eksklusif sehingga aksesnya sulit. Itu juga bukan suatu hal yang baik. Ya, tiga kesatuan itu yang menjadi pembahasan dan itu disetujui bahwa itu memang dibutuhkan di setiap negara. Dan saya yakin di Indonesia sudah arah ke situ ya, akses sudah diperhatikan. Bahkan clinical outcome menjadi standar IKU suatu rumah sakit. Itu saya kira tracing sudah sesuai. Betul. Dan perkembangan mengenai global budget yang saat ini sedang digodok sama Kementerian Kesehatan, itu salah satunya indikator apakah budget ini bisa fleksibel atau tidak, kalau indikator outcome-nya terpenuhi atau tidak. Jadi juga harus diperhatikan. Nggak hanya kemampuan tadi, kalau di stroke kan coiling, clipping, bypass, pembeton, bukan hanya jumlah. Mungkin sekarang masih bagaimana dia mengerjakan dulu, tapi tetap harus diimbangi. Terkait dengan kendali biaya, Dok, negara, ya artinya negara Arab Saudi aja juga itu sangat diperhatikan. Beberapa negara di Eropa dan Amerika juga mengatakan bahwa swasta pun itu melakukan kendali mutu kendali biaya. Karena kalau nggak bisa diakses karena biaya yang sangat besar. Jadi ada layanannya, tapi masyarakat tidak mampu mengakses, itu juga bukan suatu hal yang baik. Buat apa kita kembangkan layanan kalau masyarakat tidak mampu, tidak mampu membayar atau tidak bisa mengakses. Terima kasih, Dr. Adin. Dr. Sudiarsa, bagaimana perjalanan dinasnya ke Fiji, Dok? Ya, jadi Fiji itu eco care ya. Saya belajar banyak hal baru. Jadi ECO itu suatu singkatan, emergency, critical care, dan rating. Artinya temanya itu kan eco care equity. Jadi kesetaraan akses terhadap layanan-layanan tadi. Dan saya bicara dari sisi cervical, khususnya neurocervical emergency. Dan memang surprisingly penyelenggaranya yaitu aliansi G4 untuk surgery obstetric dan anestesi itu 50%-nya memang neurosurgeon. Jadi memang kental sekali bahasan tentang scarcity, kelangkaan dari ahli bedah saraf di seluruh. Dan mereka sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan di Indonesia. Jadi justru saya berharap ke sana belajar ya. Jadi banyak saya mendapatkan ilmu, tapi juga saya mendapatkan juga banyak pertanyaan. Karena memang situasi geopolitik di Indonesia itu sangat-sangat unik. Buat mereka logistically challenging, tidak bisa direplikasi di negara manapun. Karena populasi sangat besar, pulau yang sangat banyak. Sehingga buat mereka ini menarik. Mereka sangat berharap Indonesia berhasil supaya bisa jadi model untuk negara lain. Jadi saya banyak sharing tentang apa yang sedang dan akan kita lakukan, terutama tentang task sharing. Dan bahkan saya baru belajar terminologi task sharing. Kita kan di sini bersama Kementerian Kesehatan melakukan penurunan kompetensi, kalau bahasa yang kita biasa gunakan dengan Kementerian Kesehatan. Kompetensi diturunkan ke spesialis lain atau ke dokter umum misalnya. Dan ternyata di dunia global, di global health itu suatu hal yang biasa dan istilahnya task sharing atau task shifting. Tapi yang memang mereka lebih sarankan adalah task sharing, yaitu tidak melepas penuhnya, tapi berbagi dan mensupervisi. Dan itu yang memang kita sekarang sedang lakukan, misalnya dengan spesialis bedah umum untuk tracheotomy emergency, dan itu juga dilakukan di banyak negara
termasuk di negara maju seperti Australia, di UK. Kemudian Yang jumlah dokternya banyak padahal jumlah dokternya banyak, tapi Australia itu ternyata dataran luas yang tidak semua itu banyak manusianya. Jadi distribusi dokter spesialis bedah saraf itu juga tidak merata rupanya. Dan mereka melakukan yang namanya touch sharing. Kemudian kalau Afrika memang sudah jelas, tapi program touch sharing di Afrika misalnya itu banyak dirumuskan oleh para ahli dari UK dan Amerika. Jadi mereka justru ingin belajar ya dari kita ya. Kita bilang ya kita sedang berlangsung nih, jadi kita butuh banyak masukan. Tapi hal yang saya belajar dari mereka, jadi kita berbagi informasi dan yang saya dapatkan adalah bagaimana mereka itu enforcing atau juga membuat aturan atau membuat hukum melibatkan pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Misalnya adanya punishment secara administratif, kemudian juga adanya reward secara finansial ataupun pengurangan secara finansial. Dan saya kira itu juga sering dibicarakan di kita, misal terkait registry, bagaimana kalau registry tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi klaim, itu kan sudah banyak diwacanakan. Ternyata itu juga hal yang biasa dilakukan di luar negeri, karena tanpa adanya reward ya, saya banyak diskusi bahwa kemajuan dari healthcare itu perlu beberapa hal. Pertama, competitiveness ya. Kalau tidak ada yang paling dasar sekali ya, yang paling dasar dan paling mulia sebetulnya adalah rasa kemanusiaan. Healthcare akan maju kalau semua orang punya rasa kemanusiaan untuk mendorong masyarakat. Dan tentunya saya percaya banyak orang punya rasa kemanusiaan. Tapi di samping itu, kita butuh juga suatu competitiveness. Rasa ingin lebih maju dari yang lain, rasa ingin menang dari itu. dalam arti baik. Dalam arti baik. Dan itu bukan berarti kita ini tidak mulia ya. Itu human nature, bahwa orang itu pada saat bekerja ingin dia ada sense of competitiveness. Kemudian pursuing reward, ya, kita mengejar suatu reward. Kalau kita punya kemanusiaan, rewardnya itu kan kita bahagia membantu sama manusia. Ya. Tapi perlu juga reward itu ada fisiknya, ada bentuknya. Apakah itu penghargaan atau misalnya bonus secara finansial, ya, atau misalnya sekedar diumumkan, ya, direkognisi, itu adalah reward. Kemudian yang ketiga ya fear of punishment. Fear of punishment itu ya mungkin kalau yang basicnya ya, yang secara humanity ya. Saya takut dosa kalau ini yang selalu katakan Pak Menkes ya, dosa bahwa kita tidak membantu padahal kita punya power dan kita punya kemampuan ya untuk membantu. Kita tidak lakukan Saat kita hidup. Itu kan punishment yang paling rendah menurut saya yang manusia punya tuh. Kita takut nanti dihisab kalau di Islam itu. Tapi butuh juga punishment yang bentuknya fisik, misalnya kalau rumah sakit ini target tidak tercapai maka klaim pembayaran klaim insurance-nya itu nanti ada penalti. Ya. Kemudian juga diumumkan secara ranking, itu kan tidak punishment langsung ya. Tapi kalau rankingnya di bawah kan humiliating. Nah itu menurut saya hal yang bisa ya, kreatif ya, orang menjadi kreatif untuk pushing boundaries, dan saya kira itu biasa dilakukan. biasa dilakukan di berbagai negara, dan banyak hal yang sebenarnya kita sudah lakukan dan bisa kita terapkan. Jadi ini sejalan dengan layanan yang dikembangkan di pengakuan. Betul. Dan akan jalan besok ini. Betul, yang kita sedang dan akan lakukan selama ini kita tidak berkomunikasi dengan komunitas global yang kita cari replikasi sendiri, ternyata inline dengan apa yang mereka lakukan. Karena kami sampaikan pada forum G4 bahwa kami takut salah. Jadi pertemuan seperti ini penting untuk kita mendapatkan review dari international peer group supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung. Dan ternyata memang yang kita lakukan itu sejalan dengan yang mereka lakukan, meskipun tentu selalu ada room for adjustment ya. Misal satu hal Dr. Eza, Dr. Adian, saya kira penting sekali dan kita sudah lakukan dan akan lakukan ke depannya adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu pertama kita sharing ilmu ya, pahala jariah kita sharing ilmu sehingga orang tahu apa yang kita lakukan
Dan yang kita share itu bukan keberhasilan saja, permasalahannya, apa yang gagal, apa yang salah, itu kita share supaya orang belajar. Yang kedua adalah kita mendapatkan masukan dari peer group, dari international peer group. Ketika kita publish, nanti mereka akan kontak kita, mereka akan memberikan letter to editor. Pada saat proses review oleh editor itu akan ada masukan-masukan, dan itu bisa kita manfaatkan untuk batch berikutnya, misalnya program tahun depan, kita akan improve berdasarkan publikasi ilmiah. Dan itu kita mulai lakukan, Dok. Jadi insya Allah akan ada beberapa jurnal yang kita publish terkait program. Yang menarik tentang task sharing sama task shifting. Yang jadi pertanyaan dari banyak di masyarakat itu adalah bagaimana menjamin kompetensi atau keahlian yang di-sharingkan atau di-shiftingkan ini sama baiknya dengan pemilik kompetensi sebelumnya. Bukan sebungkus ya, belum terkus ya. Setiap program tuh nggak bisa langsung sempurna. Tentunya dengan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder, itu kalau suatu program monetnya harus dilakukan. Tapi persiapan mau program ini di launching juga kalau begitu banyak masukan tentunya akan semakin baik. Beberapa kendala yang, nah seperti tadi, kendala tempat lain yang sudah mengerjakan mungkin bisa jadi masukan kita agar tidak mengalami kejadian yang sama. Nanti yang publish bahwa hanya yang baik-baik saja, mungkin budaya itu harus kita kembangkan, bahwa nggak perlu yang baik-baik saja, yang sedang kita kerjakan perlu masukan dari berbagai pihak untuk memastikan layanan bisa lebih baik. Kalau ada kendala, saya yakin timnya itu legion ya dokter yang mengerjakan tindakan ini bersama dengan kemampuan apa ya sebenarnya ada apa yang didapatkan, bagaimana cara mereka, kemudian monitoringnya seperti apa. Jadi tentunya Dr. Reza, secara natural task sharing ini tidak akan sama dengan kompetensi yang memang didapatkan yang ini ya, yang kompetensi dasar yang memang dapat. Misalnya seorang spesialis berdasar 6 tahun belajar. Task sharing ini kan dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi pasti berbeda. Kita sadari kekurangan ini dan kita pertama mencoba mencari dasar hukum. Dan ini banyak sekali misal dari WHO di negara-negara lain, tapi kalau di Indonesia itu ada beberapa Permenkes juga Performsil yang menyatakan pada dasarnya mau dikeluarkan WHO atau negara manapun, bahwa pada dasarnya yang pertama setiap dokter dalam mengerjakan itu harus sesuai dengan kompetensi. Itu adalah pasal yang pertama. Yang kedua, kompetensi itu diberikan, direcognize oleh suatu badan, apa itu konsil atau pemerintah hadir di situ. Kemudian yang ketiga yang paling penting, bahwa dalam situasi emergensi, seorang dokter bisa melakukan sesuatu di luar kompetensi. Dalam situasi emergensi, apa yang bisa dilakukan oleh dokter tersebut itu diatur oleh badan tadi, sehingga apa yang kita lakukan misalnya pada dokter bedah umum itu adalah gabungan dari 3 pasal tadi, bahwa kita hanya izinkan dokter bedah umum melakukan di situasi emergensi. Kemudian bagaimana dokter bedah umum untuk mendapatkan kompetensi itu melalui pelatihan yang outcome-nya terukur. Itu penting sekali bahwa kita gunakan beberapa tools ya, dan kita dibantu oleh beberapa organisasi internasional seperti Barrow Global, G4 Alliance, tools untuk mengukur seberapa kompeten dia untuk melakukan. Misal ada kuesioner, ya, kemudian juga nanti ada psikomotornya kita nilai, kemudian juga penilaian kualitatif dari mentor dan lain sebagainya, jumlah kasus, logbook itu kita akan berikan, mereka akan isi, dan logbook itu akan jadi bukti bahwa mereka capable karena semuanya tercatat. Jadi pelatihan yang terukur tadi itu adalah cara kita memberikan kompetensi. Kemudian siapa yang merekognisi? Yang merekognisi adalah konsil. Konsil nanti akan memberikan pernyataan secara tertulis dalam lembaga negara bahwa yang bersangkutan boleh melakukan tindakan yang sebetulnya kompetensinya berdasarkan dengan syarat dan ketentuan. Dan syarat ketentuannya harus tertulis, harus disampaikan ke masyarakat bahwa pertama ini dilakukan dalam situasi emergensi. Yang kedua dilakukan
dengan berkonsultasi kepada dokter bedah saraf terdekat. Jadi ada telekonsultasi. Yang ketiga, dilakukan secara teleprompter oleh bedah saraf terdekat. Kemudian ada satu loophole bahwa telekonsul dan teleprompter ini artinya ada pertukaran informasi pasien, informasi yang sensitif. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mungkin kalau misalnya kasuistik ya, hanya di satu pulau berkonsultasi ke NTT lewat WhatsApp terus di video call. Mungkin itu dalam suatu emergensi itu terpaksa dilakukan. Tapi kalau kita jadikan program nasional, tidak boleh seperti itu. Pemerintah harus hadir, kita harus responsibel. Jadi kemarin kita mendapatkan hibah pada saat pertemuan dengan G4 Alliance di Fiji, kita mendapatkan hibah platform teleconsultation dan telepromptering yang memang sesuai standar kerahasiaan pasien. Jadi double encrypted, kemudian juga HIPAA compliance, gitu ya. dan betul-betul tercatat lognya, siapa yang menjawab, siapa yang memberi, siapa yang supervisi, siapa yang melakukan, semuanya terrecord di server yang aman, ya, sesuai standar HIPAA. Kalau di Amerika itu HIPAA aturan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami sadari ya, mungkin akan ada celah nanti, mungkin akan ada error dan ada room for improvement. Karenanya kita sedang persiapkan program ini untuk ditulis secara deskriptif, ada sedikit analisis yaitu dari questionnaire dan juga penilaian, dan kita akan publikasikan. Kita akan buka datanya, masyarakat bisa baca, ahli dari luar negeri bisa baca, mereka memberikan masukan, sehingga kita akan terus melakukan perbaikan. Terima kasih Dr. Bruce. Termasuk yang sistemnya sudah dikembangkan untuk teleprompter di Palu pun juga berdasarkan Betul. Jadi software tersebut, kan? kita kerjasama juga dengan engineer dari Institut Teknologi Bandung, dan saya presentasikan juga di Fiji teknologi kita, dan mereka menggunakan syaratnya itu ada beberapa yang saya berusaha belajar dengan para ahli di luar, bahwa pertama very low latency, jadi nggak boleh saya ngomong di Jakarta 5 menit kemudian baru nyampe di Maumere misalnya, nanti darah udah hilang 1 liter gitu. Jadi harus very low latency. Kemudian yang kedua harus double encrypted, tidak bisa diretas, dan kita bisa dengan nyaman menyampaikan kepada pasien bahwa data yang kita share dengan jarak ribuan kilometer ini aman. Ini yang tinggal riset. Iya, terima kasih. Jadi itu Apa perjalanannya? Mendadak sekali perginya dan Luar biasa. saya nanti share tentang apa acaranya, kemudian apa yang saya pelajari di Pak Menteri juga yang saya pelajari. Jadi yang pertama acara ini di Berlin adalah nama acaranya World Health Summit, dan topiknya adalah, atau tema besar adalah digital health. Jadi memang sudah topik yang hangat-hangat terkait dengan digital, AI, robotik, teknologi. Tapi pada prinsipnya bagaimana peran digital ini itu ada 3 hal yang kita dibicarakan. Yang pertama penguatan layanan primer, yang kedua bagaimana bisa mendapatkan funding yang sustainable, pendanaan kesehatan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga terkait dengan deteksi dini, sebenarnya bagi juga training. Nah, untuk yang di layanan primer, jadi dikatakan kalau kita suatu negara melakukan suatu budget atau menginvestasikan suatu dana untuk layanan primer, penguatan terhadap deteksi dini, kemudian primary prevention, itu return-nya bisa 7 kali lipat. Artinya 7 kali lipat karena masyarakat bisa sehat, bisa bekerja, menghasilkan ekonomi. Jadi itu juga sudah kita transformasi secara, selain transformasi di rumah sakit, ya kita sekarang juga sedang bertransformasi di layanan primer, termasuk dengan cek kesehatan gratisnya Pak Prabowo, yang sebelumnya cek kesehatan ini mungkin belum komprehensif, tapi sekarang buat komprehensif, termasuk menanyakan tentang kemungkinan gangguan kognitif. Jadi seringkali soft sign atau gangguan kognitif itu kan penanda awal dari gangguan otak. Jadi sudah ditanyakan terlebih dahulu, kemudian harapannya nanti bisa kita laksanakan lebih lanjut di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan berikutnya. Kenapa saya mau highlight tentang gangguan otak? Jadi mereka juga menyampaikan data gangguan otak itu di negara maju, pembiayaan yang dikeluarkan baik untuk insurance maupun dari national insurance maupun private itu 2 kali lipat lebih besar daripada penyakit jantung dan juga kanker. Jadi gangguan otak di sini termasuk untuk yang demensia, Parkinson, stroke, itu 2 kali lipat. Makanya kenapa
senang sekali sudah ada pertanyaan, meskipun nantinya perlu tindakan lebih lanjut. Pasien-pasien kita temukan gangguan kognitif berdasarkan screening di Jackson gratis. Yang kedua itu tentang sustainable funding. Saya belajar banyak juga Dr. Kus. Di masa di Indonesia yang dimana pembiayaan kesehatan ini adalah menggunakan BPJS 97% kan, BPJS, perlu ada alternatif lain selain opsi untuk menaikkan iuran. Menaikkan iuran tentu salah satu opsi, cuman ini salah satu hal yang coba itu tidak menjadi yang terlebih dahulu. Dan opsi-opsinya adalah pajak atau tax melalui hal-hal yang tidak baik. Rokok salah satu sudah berlangsung. Kemudian gula juga disebutkan, makanan yang manis. Kemudian juga ada garam. Jadi kalau kita melihat kemasan-kemasan itu kan ada kadar natrium ya di dalamnya. Jadi suatu negara jadi mahal, lebih mahal menerapkan batasan atas kadar natrium tersebut tidak boleh dilewati. Dan sebenarnya dengan faktor risiko utama di Indonesia untuk seseorang mengalami stroke adalah hipertensi, jantung. Itu yang perlu ya, hipertensi itu adalah faktor yang perlu kita kejar, pembatasan garamnya, kemudian ada juga substitusi garam NaCl diganti dengan KCl, dan termasuk ya, taxation terhadap makanan yang lebih manis ataupun yang biasa. Terus yang deteksi dini pada prevention itu perannya digital health sebenarnya di situ, tapi mereka juga bersinggungan terhadap menteri. Nah, terakhir yang saya belajar dari Pak Menteri sebenarnya. Terus, jadi selama ini fokus, ini saya pribadi ya, mungkin Dr. Adi, Dr. Kus sudah lebih global pandangannya. Saya selama ini saya kerja, kemudian belajar, yaitu belajarnya neurologi. Belajarnya untuk bagaimana ya supaya rumah sakit bisa lebih baik, menolong pasien lebih baik. Tapi di sini Pak Menteri mengingatkan, saya mengingatkan semua, karena ada banyak beberapa orang juga yang hadir delegatsinya, berpikir lebih global, bagaimana caranya dari sini kita bisa mendapatkan manfaat banyak untuk masyarakat Indonesia. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk kesehatan di masyarakat Indonesia, tidak hanya terkait dengan syarat saja, tidak dengan respon Reza, tanggalkan respon itu jangan sebagai direktur medik di sini pada pertemuan itu. Salah satu yang saya juga saya pelajari dok. Dan itu yang mungkin kita lakukan ya dulu, karena saya mengalami fase sebelumnya ya, fase rumah sakit itu hanya memikirkan layanan di sakitnya saja, sehingga kita ingin selalu mengembangkan layanan-layanan gimana rumah sakit pun tuh unggul di bidang A, B, C. Ya, kita hanya mikir respon saja. Tapi begitu transformasi kesehatan, itu kita dipaksa bahwa rumah sakit Kementerian Kesehatan itu nggak hanya berpikir terhadap rumah sakit. Ya kalau zaman dulu namanya rumah sakit, saya bekerja di rumah sakit yang memikirkan rumah sakit saja, kita tidak. Jadi bagaimana caranya? Kalau dulu sebelum pengakuan, saya bilang gini, kita walaupun kita rumah sakit, pasiennya datang, kalau bayangannya rumah sakit pemerintah itu nggak promosi pun akan datang kok ke rumah sakit pemerintah. Dia BPJS atau yang lain. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa memilih pasien yang akan datang ke kita. Itu waktu itu saya berpikiran sebagai manajemen di rumah sakit. Begitu kita menjadi pengaku, pola itu nggak boleh lagi, nggak boleh hanya itu. Maksudnya bukan berarti itu nggak boleh hanya itu saja. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia ini bisa dapatkan layanan setingkat respon, sehingga aksesnya tadi salah satu akses. Buat apa kita bagus sendiri, padahal hanya melayani 0,0% masyarakat Indonesia. Itu kalau tadi ya, pahalanya itu hanya pahalanya paling lemah gitu ya, paling kecil lah. Sehingga kalau kita bisa berbagi dengan teman-teman sakit yang lain, terutama yang jauh-jauh yang selama ini belum mendapatkan layanan itu tentu. Ada satu lagi, saya lupa saya dari mana mendapatkan informasi ini, ada yang menyatakan seperti ini. Kemarin saya bahas juga di Kupang bahwa berarti orang pelosok yang tidak mendapatkan layanan setingkat orang Jakarta ini mensubsidi orang masyarakat Jakarta. Karena bayar iurannya sama. Tapi kalau di Jakarta bisa sampai Z, kalau mereka mungkin sampai H separuhnya. Padahal iurannya sama. Nah, itulah kita sebagai kampung bergerak. Kita itu berbagi itu nggak hanya mikirin bahwa
kita sebagai jejaring harus targetnya berapa rumah sakit dan sebagainya. Jadi bagaimana akses yang sudah dideliver alat SDM ke sana itu sustain. Kita bantu mereka bagaimana sistem masyarakat itu bisa datang tepat waktu sesuai golden period dengan layanan yang sesuai standar, nggak excellent tetapi standar, sehingga tadi outcome-nya jalan. Tapi rumah sakit itu sustain karena ada kendali mutu dan biaya. Itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama, dan ini nggak hanya berhenti sampai di sini, tentu para pemirsa dan sobat otak juga bisa membantu gitu. Yang bekerja di puskesmas juga bagaimana itu bisa menjadi semangatnya gitu. Di RSUD juga. Nah, sebagai tenaga kesehatan juga kita bisa membayangkan kalau kita melayani pasien dengan baik, suatu saat kita sendiri sakit, keluarga kita, sahabat-sahabat tersayang kita itu juga akan mendapatkan baik. Seperti kita. Jadi semangat kita bersama. Nggak hanya sekedar tugas sebagai pengampu, teman-teman. Ini harus kita bentuk dari hati kita, ini berjuang bersama. Oke, Terima kasih, Dr. Adi. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, Dr. Kus, Dr. Adi, ada yang mau disampaikan? Dr. Adi sudah menyampaikan dengan tinggal Dr. Sel. Saya ini saya sampaikan di Fiji. Jadi tahun 2021 waktu pertama kita kumpulkan untuk pengampuan itu, pengampuan ini saya lakukan out of obligation. Jadi diperintah oleh direktur dan kita terpaksa harus melakukan. Jujur sangat melelahkan. Seiring berjalannya waktu dan saya beri kesempatan melihat daerah-daerah yang seperti itu ya. Saya pergi ke daerah, bertemu dengan putra daerah, dengan pasien di sana, kemudian mulai melakukan operasi ke orang timur. Mereka dengan tulus bilang terima kasih gitu. Dari situ saya merasa saya butuh ini. Jadi saya melakukan ini sekarang ya karena keinginan. Jadi saya bilang di Fiji, tujuan karir saya sekarang shift ya. Dulu saya ingin jadi super surgeon, jadi ahli bypass terbaik gitu ya. Sekarang saya terinspirasi dari Dr. Reza juga. Saya ingin bermanfaat ke masyarakat Indonesia, bagaimanapun caranya, dan sampai akhir hayat saya. Mungkin itu sih Mas, perubahan hidup saya dalam beberapa tahun ini ya, drastis ya. Menimpali apa yang Dr. sampaikan itu juga sebenarnya perubahan yang terjadi dalam tadi mindset saya sebelumnya hanya untuk rumah sakit, hanya untuk neurologi, ya sekarang lebih lebar dari besar dari itu. Tidak hanya neurologi, tapi bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia bisa kita capai. Ya, khususnya dalam stroke, ya, kami juga percaya ini. Jadi terima kasih banyak Dr. Adi, Dr. Kus, terutama Dr. Adi, terima kasih sudah berikan kepercayaan kepada kami, Dok. Berikan izin restu perjalanan di sini, dan kemudian kami kesempatan belajar juga. Terima kasih. Terima kasih kepada sobat tetap yang sudah menonton, dan nantikan kembali ada sharing session dari rekan-rekan sejawat kami yang akan berbagi tentang pengalaman mereka pada saat perjalanan. Kami izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.